Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sahabat Zulfik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah pada hari ini kita mengucapkan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmatnya, hidayah, serta inayahnya kita dapat berjumpa di majelis ini guna mempelajari ilmu keislaman agar kita bisa memahami secara jelas hal-hal yang belum diketahui atau mendengarkan penjelasan dari para ulama pada hal-hal yang masih subhat agar lebih jelas, sehingga keraguan-raguan menjadi sirna dan menjadi sebuah kepastian untuk diamalkan. Selawat serta salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui akan ajaran-ajaran Islam, sehingga kita dapat membedakan mana jalan yang lurus dan mana jalan yang salah. Kemudian apa yang saya sampaikan ini tidak lain adalah pelanjut dari lisan para ulama untuk selalu memberikan pencerahan sepanjang masa agar umat selalu mendapatkan pegangan dan tuntunan dalam menjalankan syariat agama. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga kita terus bisa berupaya untuk memperbaiki diri dalam memenuhi hak dan kewajiban kita, bisa lebih dekat dengan Allah, menjalankan ketaatan sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk membantu menjawab permasalahan seputar Muharram, terutama bagaimana memahami dengan lebih jelas salah satu sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus menjadi pertanyaan umat setiap kali Muharram tiba dalam pelaksanaan puasa atau saum yang sering kita sebut sebagai puasa Asyura, yang Nabi dalam beberapa kesempatan melaksanakannya bersama para sahabat setiap tanggal 10 Muharram. Dan apakah puasa Tasu'a yang dilakukan tanggal 9 Muharram disunahkan oleh Nabi? Atau termasuk amalan yang tidak disunahkan Nabi? Maka oleh karenanya, marilah kita perhatikan. Akar yang menjadi masalah adalah bahwa puasa setiap tanggal 10 Muharram itu juga dilakukan oleh umat Yahudi. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya, sehingga sampai sekarang puasa tersebut menjadi sunnah Nabi untuk kita lakukan, mengingat ganjarannya juga yang demikian besar. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Zulfik TV
Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram sendiri merupakan salah satu dari 4 bulan yang mulia dalam kalender Hijriyah. Selain Zulqaidah, Zulhijjah, dan Rajab. Di bulan-bulan tersebut, manusia dilarang menzalimi dirinya sendiri dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan di bulan tersebut juga dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja umat muslim yang menunaikan kebaikan. Alih-alih ini adalah waktu yang tepat untuk menjalankan puasa Muharram. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sahabat Zulfik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Asyura mengacu pada urutan hari ke-10 di bulan Muharram. Nama ini berasal dari kata asyrah yang artinya 10 yang diagung-agungkan. Berbicara soal hukum puasa Asyura. Puasa Asyura adalah sunnah. Meski demikian, puasa Muharram atau puasa Asyura ini adalah puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk melakukan puasa pada bulan Muharram sebagaimana sabdanya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1163 dari Abu Hurairah. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya mereka, dan mereka menjalankan puasa pada hari Asyura itu. Salah satunya adalah sebagai rasa syukur bahwa Nabi Musa pada hari itu berhasil lolos dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Ibnu Abbas menceritakan pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi yang menjalankan puasa Asyura saat berada di Madinah. Rasulullah bertanya tentang alasannya mengapa orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Lantas mereka menjawab, Allah telah melepaskan Musa dan umatnya pada hari itu dari Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berpuasa Asyura pula hingga diwajibkan puasa Ramadan. Selain 10 Muharram, ada puasa pada tanggal 9 Muharram yang disebut puasa Tasu'a. Juga sunnah untuk dilakukan. Puasa Tasu'a
dilakukan dalam rangka menyelisih Yahudi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk puasa, ada sahabat yang berkata bahwa hari Asyura adalah hari yang diagungkan orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tahun depan akan berpuasa di tanggal 9. Namun belum sampai tahun depan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Tuhfah Ahwazi disebutkan bahwa pelaksanaan puasa pada bulan Muharram terbagi pada 3 cara. Yaitu yang pertama, puasa pada hari ke-10 dengan 1 hari sebelumnya atau sesudahnya. Yang kedua, puasa pada hari ke-9 dan ke-10. Dan yang ketiga, puasa hanya pada hari ke-10 saja. Nah, dari ketiga cara pelaksanaan puasa pada bulan Muharram, manakah cara puasa yang paling kuat? Mari kita perhatikan hadis-hadis Nabi ini. Adapun puasa Tasu'a dijelaskan dalam beberapa hadis, yang diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura wa amara bisiyamih. Qalu ya Rasulullah innahu yaumu tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumna yaumat tasi' falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim wa Abu Daud. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh para sahabatnya juga berpuasa, maka mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau demikian, insya Allah tahun depan kita berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Kemudian juga masih hadis riwayat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qailin la asumanna al-yawmat tasi'. Yang artinya, ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Kitab As-Siyam, bab Siyam Ayyawmi As-Sura. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Zulfik TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi telah berniat untuk melakukan puasa pada hari ke-9, meskipun sampai akhir hayatnya tidak terlaksana.
Dengan niatan puasa tersebut, ini menandakan puasa Tasu'a disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang puasa Asyura dan Tasu'a, dapat disimpulkan bahwa puasa Asyura sebaiknya dilaksanakan sesudah puasa Tasu'a, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan puasa Asyura pada hari ke-10 dan beliau pun telah berniat puasa pada hari ke-9 walaupun memang tidak kesampaian. Dan inilah pendapat atau cara yang paling kuat. Imam An-Nawawi berkata, adapun sebab disunahkannya puasa Tasu'a bersama-sama dengan puasa Asyura adalah agar tidak menyamai puasa orang-orang Yahudi, seperti yang ditegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas tadi. Karena memang secara umum orang Muslim dilarang untuk melakukan perbuatan yang di luar agama Islam, yang menyerupai orang-orang non-Muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, dan sebagainya, dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat ibadah. Adapun keutamaan puasa Asyura pada bulan Muharram itu dijelaskan oleh beberapa hadis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, puasa Asyura merupakan salah satu dari 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis an Hafsah qalat, arba'un lam yakun yada'uhunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syiyama Asyura wal ashra wa thalatha ayyamin min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghadah. Yang artinya, dari Hafsah, ia berkata, ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa Asyura tanggal 10 dan puasa 3 hari setiap bulan, serta salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Yang kedua, puasa Asyura mempunyai keutamaan dapat menghapus dosa tahun yang lalu. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumi yaum wa Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah wa su'ila an saumi Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Artinya, dari Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Beliau menjawab, puasa pada Arafah adalah menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Dan beliau ditanya tadi lagi tentang puasa Asyura, maka beliau menjawab, puasa Asyura dapat menghapus dosa yang lalu. Ini dikeluarkan oleh hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Menurut para ulama, puasa Asyura menjadi salah satu amalan utama di bulan Muharram, sehingga sayang untuk dilewatkan. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Zulfik TV yang berbahagia, marilah kita menghidupkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di antara 4 sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan, yaitu puasa Asyura, puasa 3 hari setiap bulan, dan 2 rakaat
sebelum subuh. Akhirul kalam, selamat menunaikan puasa Tasu'a, wabil khusus puasa Asyura. Semoga Allah selalu meridhoi kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.